bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara ya yang menyaksikan Mesbah Doa Pagi ini. Biarlah kita boleh sama-sama beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas hidup kita sepanjang hari ini. Saudara, firman Tuhan terambil saat ini di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 kita akan membaca di sini ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya. Kita akan baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, pagi hari ini temanya adalah hidup berkenan pada Allah ya. Saudara, firman Tuhan katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Allah? Yang pertama, firman Tuhan katakan kita harus percaya bahwa Allah ada ya. Saudara, di zaman modern ini sudah banyak orang yang tidak percaya akan Tuhan lagi. Mereka merasa saudara mereka mampu hidup tanpa Tuhan dan masih saudara mereka tidak membutuhkan Tuhan ya, karena segala kebutuhan mereka dapat mereka penuhi sendiri ya. Inilah keadaan zaman akhir. Dikatakan firman Tuhan akan datang masa yang sukar. Manusia hanya mencintai dirinya sendiri. Dia tidak mencintai Tuhan. Dia hanya berpandangan pada saudara pendapatnya, pengertiannya sendiri, kekuatannya sendiri. Ya, mereka tidak butuh Tuhan. Dan dikatakan bahwa manusia akhir zaman mereka adalah menjadi hamba-hamba uang ya. Saudara, mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan, tetapi Allah mereka adalah Mamon ya. Saudara, firman Tuhan katakan akibatnya saudara apa yang terjadi di dalam Roma pasal yang pertama dikatakan saudara moral manusia semakin merosot ya, semakin rusak karena mereka tidak merasa perlu akan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk saudara ya. Mereka bukan menyembah Allah, mereka menyembah manusia, mereka menyembah Mamon saudara ya. Mereka menyembah berhala saudara ya. Bahkan setelah itu mereka jatuh dalam keadaan moral mereka yang rusak. Firman Tuhan katakan mereka jatuh dalam dosa percabulan, perzinahan ya saudara, dan mengakibatkan mereka lebih parah lagi ya, laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Dan di zaman modern ini saudara bahkan lebih lagi kita tahu ada pedofilia ya, bukan hanya homoseks, lesbian, tetapi ada pedofilia ya, di mana saudara manusia saudara berhubungan seks dengan anak-anak. Saudara, itu sangat merusak saudara ya. Itu karena kehidupan manusia yang tidak membutuhkan Tuhan ya, sudah jauh daripada Tuhan. Saudara, inilah keadaan manusia akhir zaman.
firman Tuhan katakan yang cemar akan cemar, ya, yang jahat bertambah jahat, saudara. Namun bagi saudara dan saya, saudara, menjelang kedatangan Tuhan, yang kudus semakin kudus, yang hidup dalam kebenaran harus hidup semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara, ada perbedaan yang menyolok antara kita anak-anak Tuhan sebagai anak terang dengan anak-anak si iblis, yaitu anak-anak kegelapan. Ya, saudara, inilah firman Tuhan katakan, apabila hidup kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu ada, ya. Saudara, Dia hadir dimanapun saudara dan saya berada, ya. Di dalam perjalanan hidup saudara dan saya, Tuhan masih bekerja. Tuhan bisa berbicara, mengingatkan kita melalui Roh Kudus-Nya yang ada dalam hati kita, mengingatkan setiap firman yang kita telah baca dan renungkan, menginsafkan kita akan dosa. Saudara, Tuhan masih berbicara sampai pada zaman akhir ini. Tuhan masih bekerja sampai dengan zaman akhir ini. Sehingga saudara dan saya, semakin kita boleh merasakan Dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara dan saya. Saudara, yang kedua adalah firman Tuhan tadi katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kedua, bagaimana hidup kita berkenan kepada Allah? Yang pertama tadi harus percaya bahwa Allah itu ada, Tuhan itu masih ada. Ya, saudara, masih ada mukjizat, masih ada kesembuhan, masih ada pertolongan Tuhan di masa yang sukar ini, saudara. Ya, yang kedua adalah sungguh-sungguh mencari akan Dia. Ya, firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari akan Dia. Ya, saudara, ini berarti bahwa hidup yang disertai oleh Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan, ya, terutama di masa pandemi yang sukar dan sulit ini. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ya. Selalu ada, saudara, mukjizat yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saudara dan saya apabila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Terlebih, saudara, upahnya firman Tuhan katakan kita akan menerima hidup kekal, memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Saudara, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan bukan karena kita mau diberkati secara jasmani, tetapi oleh karena kita membutuhkan Dia. Saudara, Dia bagaikan air kehidupan yang menyegarkan jiwamu, ya, memberikan kepada kita hati yang tenang. Saudara, ya, Dia bagaikan roti hidup yang memberikan kekuatan bagi kita. Melalui firman Tuhan, hidup kita diteguhkan dan dikuatkan, sehingga kita tidak goyah menghadapi kehidupan ini, saudara, ya. Semakin hari kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita telah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ya, dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari akan Dia. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberikan upah kepada saudara dan saya yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Ya, saudara, yang pertama adalah ada perubahan hidup. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Saudara, yang pertama bahwa ada perubahan hidup. Ya, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti disertai dengan perubahan hidup. Ya, dia akan menjadi lebih menjadi serupa dengan Tuhan Yesus di dalam karakternya. Ya, terutama dua karakter dasar, ya, rendah hati dan
lemah lembut, mudah diajar, mudah diingatkan, mudah taat, mudah dibentuk, saudara ya. Kemudian dikatakan rendah hati, selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Saudara, dua karakter dasar ini, saudara, itu boleh menguasai hidup saudara dan saya, ya. Dan tanda orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, selalu ada perubahan hidup yang bisa dinikmati oleh orang lain, ya, terlebih hidup saudara dan saya dinikmati oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Yang kedua adalah menjadi berkat bagi sesama. Orang yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan, saudara, pasti hidupnya menjadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena saudara, hati Tuhan itu ada di dalam hatinya, ya. Dan Tuhan Yesus selama hidup di dalam dunia ini, hidupnya menjadi berkat bagi manusia. Saudara dan saya menerima berkat daripada Tuhan. Yang paling utama adalah keselamatan. Saudara, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Ya, saudara, inilah yang Tuhan Yesus telah kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kita boleh semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tanda kita gak mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, yang ketiga, orang yang sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia pasti merindukan tanah air surgawi. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa mereka yang hidup di dalam iman, hati mereka tidak lagi terpaut kepada dunia ini, tetapi mereka merindukan satu tanah air, yaitu satu tanah air surgawi, saudara ya. Mereka berpandangan bahwa selama hidup mereka di dunia ini, mereka adalah orang asing dan orang pendatang, karena mereka menyadari bahwa hidupnya di bumi ini hanya sementara, ya. Saudara dan saya, marilah kita akan lebih sungguh-sungguh lagi mencari akan Tuhan, dan bukan untuk Tuhan tetapi untuk kita, agar hidup kita boleh menikmati segala berkat yang Allah sediakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkat-berkat rohani yang utama dan juga berkat jasmani yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Baik saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada pagi hari ini. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada Tuhan, menyertai kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan ada di dalam batin kami, menuntun kami dalam kebenaran-Mu melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, melalui Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa merasakan dan mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu katakan bahwa Tuhan memberi upah kepada kami yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan, dan kami bersyukur dan kami mengimaninya ya Tuhan. Selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, selalu ada jalan keluar bagi kami yang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada pagi hari ini. Saat ini bagi kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan lewat firman
pada pagi hari ini kembali meneguhkan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mencari akan Tuhan. Kalau ada dosa dalam diri kami, selama ini kami kurang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, karena kami lebih mengasihi dunia ini daripada Tuhan. Kami hanya mencari Tuhan kalau kami membutuhkan Tuhan, kalau kami mengalami persoalan ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dan setelah kami lepas dari masalah, kembali hidup kami jauh daripada-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami mencari Tuhan bukan karena hidup kami mau diberkati secara jasmani atau Tuhan memenuhi segala keinginan kami, namun karena kami membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus sebagai air kehidupan yang menyegarkan kami, memberikan sukacita, damai, sejahtera. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, itulah roti kehidupan Engkau ya Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kami kuat menjalani hidup ini ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Bagi kami yang masih terikat oleh dosa Tuhan, saat ini biar pertobatan, roh pertobatan Tuhan curahkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengakui dosa dan meninggalkannya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Yang susah Tuhan sudah hiburkan, dan yang dalam kekurangan biarlah Tuhan yang lawat Tuhan. Engkau yang menolong kami membuka tingkap langit, memberikan kepada kami kecukupan pada hari ini ya Tuhan. Kalau dosa menghalangi kami untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan, menerima jalan keluar Tuhan, untuk menerima setiap doa-doa kami Tuhan, ampuni Tuhan, supaya dosa jangan menjadi penghalang bagi kami. Ketidakpercayaan, kebimbangan dan keraguan Tuhan, ampuni kami yang kurang percaya ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, saat ini kami mau percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap memegang teguh pada firman-Mu dan tetap percaya kepada-Mu. Walaupun kami belum melihat saat ini jawaban daripada-Mu, namun kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berdoa bagi bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan telah pulihkan, semakin hari semakin Tuhan pulihkan. Namun biar kami terus berjaga-jaga ya Tuhan dan berwaspada, supaya kami tidak lengah bangsa ini ya Tuhan. Dengan kami terus Tuhan mematuhi peraturan yang berlaku ya Tuhan, untuk menjaga diri kami dan juga orang lain, keluarga kami, agar kami tetap sehat, agar kami tetap terpelihara, agar Tuhan perekonomian ini boleh berjalan terus Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur juga bahwa keadaan ekonomi bangsa kami sedikit demi sedikit Tuhan telah pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan, yang kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati, saudara diberkati, baiklah saudara bagikan mesbah doa pagi ini kepada teman-teman, kepada saudara, kepada rekan-rekan, supaya mesbah doa pagi ini boleh memberkati yang lain juga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.